Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang cara membuat spreadsheet, di mana pada tutorial ini saya akan menggunakan spreadsheet yang disediakan oleh Google Drive. Jadi tidak harus diinstal di komputer kita. Nah, ini adalah antarmuka yang tampil ketika kita membuka spreadsheet pada Google Drive. Ada menu utama, kemudian ada shortcut-nya, beberapa buah, dan ada lembar kerjanya. Nah, kita akan coba buat sebuah sheet atau sebuah tabel yang gunanya adalah untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Nah, pertama kita buat judul. Misalnya, ini adalah buku kas di sebuah perusahaan. Buku kas, sebut aja PT ABC. Nah, ini sebagai judulnya. Judulnya ini nanti akan ditulis di tengah di 5 kolom. A, B, C, D, dan E. Kolom A sampai kolom E. Bagaimana caranya? Caranya kita blok saja ini. Semuanya kita blok 5 kolom ini. Kemudian ini kita ambil salah satunya, gabungkan secara horizontal. Ya, gabungkan secara horizontal, maka dia akan kelima kolom ini akan berada di tengah. Akan menjadi satu, bukan berada di tengah, akan menjadi satu. Lalu tulisannya akan kita letakkan di tengah. Caranya kita ambil di sini menu perataan horizontal, pilih yang rata di tengah, yang ini. Nah, sudah. Kemudian kita buat judulnya di sini nomor, panah kanan. Di sini adalah nama rekening. Misalnya kita buat saja nama rekening ya. Di sini adalah referensinya atau keterangannya, keterangan. Kemudian di sini transaksi debit, dan di sini transaksi kredit. Kalau kita ingin meletakkannya di tengah secara keseluruhan, kita blok saja ini semua. Kemudian buat dia rata di tengah. Rata di tengah. Maka masing-masingnya akan diletakkan di tengah. Ini saya tambahkannya kurang. Oke, sudah siap, sudah di tengah semuanya. Kemudian nomor ini kita atur besar kolomnya. Cara mengatur besar kolom ada dua cara. Saya berikan cara yang tersimpel, yaitu ini diletakkan kursor di perbatasan antara kolom A dengan kolom B. Dia akan berubah menjadi seperti ini. Geser ke kiri atau ke kanan, terserah kemana maunya. Dia akan berubah sendiri besar kolomnya. Atau bisa juga dengan cara klik kanan, lalu ubah ukuran kolom. Klik ini, nanti kita diminta untuk memasukkan berapa ukuran kolom. Karena itu kita harus mempunyai referensi berapa lebar kolom, maka saya tidak pakai itu. Tidak pakai cara seperti itu. Tapi main geser-geser saja. Kemudian ini juga digeser, diperbesar, tergantung kebutuhan.
Nah, setelah itu ini kita beri nomor 1, kemudian ini nomor 2 di bawahnya. Bagaimana caranya supaya cepat? Caranya supaya cepat kita blok ini dua kolom ini. Oke. Setelah itu kita pindahkan ke sudut kanan bawahnya, lalu klik tahan, tarik bawah sampai berapa kolom maunya kita. Saya maunya sampai nomor 14, mudah-mudahan lebih satu. Saya maunya sampai nomor 10 saja. Sampai nomor 10, hapus satu halaman, satu baris, selesai. Kemudian ini kita masukkan nama rekening atau nama keterangannya, saldo misalnya. Ini kita isi dengan keterangan dari saldo itu, saldo kemarin. Berapa saldo kemarin? Misalnya 100.000. Oke, selesai. Kemudian di sini kita buat misalnya makan, bagusnya snack. Snacknya kita buang keluar ya. Misalnya beli snack 5.000. Nah, berapa saldo uang kita? Di sini kita tidak tahu berapa saldo. Kita bisa saja membuat di bawahnya. Di sini kita jumlahkan semua debit, semua transaksi yang ada di debit. Berarti dari kolom yang di atas sampai dari sini, dari kolom baris nomor 4 sampai baris nomor 13. Itu kita jumlahkan, kita letakkan di baris 14. Caranya itu kita klik di sini, tapi di tanda tambahnya ya, bukan di lambangnya, di tanda tambahnya. Pilih sum, ini banyak perintah-perintahnya. Nanti kita bahas satu-satu. Pilih sum, sum itu penjumlahan. Lalu tekan panah ke atas sampai ke posisi awal yang kita inginkan. Kemudian kita blok ke bawah dengan tekan shift, tekan panah ke bawah sampai ke lokasi yang kita inginkan, sampai D13. Jadi dari D4 sampai D13, tekan enter. Nah, dan untuk yang bagian kreditnya kita lakukan hal yang sama. Pilih sum, lalu bawa dia ke atas, dimulai dari lokasi yang sama, blok sampai D13, E13. Wah, salah, berlebih. Ya, berlebih. Ulangi, hapus dulu. Kenapa tadi tidak mau? Karena tadi terjadi kerancuan, yaitu sumnya dari kolom, dari sel E4 sampai E14. Sel E14 itu berisi yang akan dijumlahkan, jadi terjadi kerancuan di sini. Itu sebabnya tadi tertulis ref. Jadi itu sebuah kesalahan. Kemudian berapa saldo uang kita lagi? Kita buat di sini saldo akhir.
kita tulis di sini. Bagaimana caranya? Yaitu saldo debit dikurang saldo kredit. Tekan sama dengan, lalu letakkan di jumlah debitnya di sini, di saldo debit. Kemudian beri tanda kurang, lalu pindahkan dia ke saldo kredit. Setelah itu tekan enter. Selesai. Tinggal 95.000. Nah, bagaimana kalau seandainya ada lagi, misalnya ini adalah boneka, ada penjualan boneka. Ini keterangannya jual boneka. Anda perhatikan, di sini saya akan mengisikan angka 50.000. Dengan sendirinya ini akan menjadi 150.000. Dan ini akan bertambah sebesar 50.000. Kita coba 50.000. Tekan enter. Ini menjadi 150 dan ini 145.000. Nah, begitulah salah satu cara yang bisa untuk mencatat transaksi yang kita buat. Di sini bukan transaksinya yang penting, tapi caranya. Yaitu yang pertama, cara menggabungkan beberapa sel sekaligus, kemudian cara meletakkan sebuah teks di tengah, kemudian membuat nomor urut secara cepat, kemudian menjumlahkan beberapa sel sekaligus, dan mengurangkan 2 buah sel atau menambahkan 2 buah sel, tinggal tandanya saja. Sampai di sini saja untuk saat ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.